Sebentar. Kalau bicara hasil seri, ini gue ada punya data nih. Bawa. Ini gue googling nggak ada. Jadi ini gue cari, mungkin nanti gue akan share di YouTube gue. Yes, di sosmed ya. Dalam 20 tahun terakhir, tim yang juara itu 17 diantaranya menang di partai pertama. Itu fakta nih. Fakta. Hanya ada 3 yang seri dan akhirnya juara. Jadi Chelsea tahun kemarin dia seri pertandingan pertama lawan Sevilla. Terus 2000 FC Porto. FC Porto tahun 2003-2004 mereka pertandingan pertama seri 1-1 sama Barcelona tahun 2015 kalau nggak salah. 2009-2010, sorry. Inter lawan Barca. Inter kan yang juara. Pertandingan perbuka di seri. Jadi 17 dalam 20 tahun terakhir, 17 tim yang juara itu pertandingan pertamanya harus menang. Selalu menang. 3 seri. Berarti termasuk Liverpool Jadi nih untuk MU, bisa ya Liverpool ya. Untuk MU, untuk AC Milan yang kalah pertama, Inter ya fakta sejarah Walaupun, gitu. Juventus menang kemarin. Ya, itu namanya. Ya, berarti data ini bisa terpatahkan ya. Hanya Juventus yang nggak berpeluang. Memang ada satu ungkapan history made to be broken. Iya, bisa. Itu data hanya sebuah data. Kita belum tahu nanti ya. Tapi Bang Bes jangan banyak berharap lah Juve-nya tahun ini. Kita ngobrolin tentang pertandingan Liverpool sama Milan. Gue nggak tahu kenapa pertandingan Liverpool sama Milan seru banget nonton. Nonton pertandingan ini deg-degan. Milan dengan yang baru kembalinya ke Liga Champions juga sebegitu membuat kejutannya. Bahkan di babak pertama unggul 2-1 secara gol. Menurut gua nggak seru karena itu satu arah ya. Yang bilang seru itu cuman fans-fans yang ngerasa kita harus ini adalah sejarah terhormat apa segala macam. Kalah ya kalah aja, nggak ada terhormat. Kalau kalah ya kalah, mau 3-1, 3-0, 3-2 sama-sama kalah. Ya, tadi malam gue cuma menggarisbawahi bahwa Liverpool sangat mendominasi pertandingan. Walaupun 2 gol yang itu, ya menurut gue 2 gol itu kebetulan aja. Enggak, 2 gol Milan kebetulan? Kalau gue beda. Gimana, Bang Harpa? Ya dalam sepak bola kan ada berapa tim sekarang? 32 tim di Liga Champions ya. Kan satu ada yang juara. Tetap kita harus berikan apresiasi juga kepada tim-tim yang punya progres. Jadi Milan ini kan udah berapa? Mungkin 7 tahun, 8 tahun. Berapa tahun Milan, Mas Gary? 7 tahun. Kan? Nah, 7 tahun. Udah SD nih. Terus pemainnya juga yang main di Liga Champions siapa? Mungkin hanya Ibra. Ibra pun nggak main kalau nggak salah semalam. Semalam nggak main ya? Nggak main ya? Cuman Theo. Nah, jadi menurut gua, lu main di Anfield dan lu lawan lu ini kan jagoan juga di UCL. Udah di pun nggak pakai Van Dijk tuh. Iya, dan sempet dia kan gemalikin 2-1. Iya. Tapi lagi-lagi memang itu dia, DNA nggak bisa bohong. Mentalitas juga nggak bisa bohong. Gue bilang sih untuk laga pembuka it's okay lah buat Milan dan penampilan pemain kipernya juga oke, Menyan, ya kan, jadi oke lah. Mainan. Iya itu. Ya ini berarti standar orang yang mencintai klub ini udah nggak tinggi, ya kan, nggak kayak dulu, nggak pengen lolos dari grup. Kan akhirnya mereka standarnya kayaknya kita nggak pernah main di Liga Champions. Maksudnya gimana? Mainnya ini. Akhirnya standarnya karena memang Milan kan 7 tahun terakhir kan harus diakui declining. Nah sekarang setelah mereka kembali lagi ya memang pasti ekspektasinya beda. Tapi kesetiaan fansnya masa lu ragukan Milan? Iya, kalau kesetiaan fans gue senang, ya kan. Gue bahkan pengen sebenarnya tadi malam tuh yang menang adalah AC Milan. Gue nggak terima kalau gitu. Kenapa? Karena gue Itali banget. Jadi gue mendukung semua tim Itali. Tapi kalau yang kayak tadi malam ya harus Liverpool. Enggak, gue gini, gue masih rancu juga Bang Pes kalau lo bilang fansnya udah tidak seloyal dulu. Enggak ada yang bilang gitu. Tadi bilang apa? Ekspektasinya yang terlalu tinggi. Sekarang kayaknya udah turun. Tapi itu dia, kalau gue bilang memang wajar. Karena kan tim ini setelah berapa 6 tahun, 7 tahun baru kembali juara, baru main di Liga Champions. Pemainnya juga banyak yang hijau lah begitu. Jadi kalau mereka ngelihat kemarin itu kalah tapi bermain seperti itu, menurut gue sih udah oke ya kalau menurut gue. Gitu. Udah dipur lagi tadi malam, nggak pakai Mane, nggak pakai Vivi. Di situ akhirnya kan kalau menurut gue ya ada momen di mana Liverpool tuh nyerang terus, apalagi 15 menit pertama. Terus mereka cetak gol. Terus Milan tiba-tiba dia dapat peluang ya kan, serangan balik kebobolan. Di situ gua ngerasa kayak Liverpool ini agak sedikit meremehkan AC Milan dan mereka terkejut. Semua juga kaget. Mereka mendominasi begitu banget pertandingan. Kok malah turun ke ruang ganti, kok malah mereka yang tertinggal. Betul. Ya babak kedua akhirnya ya udahlah kita fokus apa segala macam, akhirnya Liverpool. Kalau misalnya ini 2 leg,
dua-duanya dimenangkan Liverpool. Kalau Oke, ya kita lihat nanti di leg kedua. Tapi yang pasti pertandingan semalam punya khas yang berbeda. Tapi ini ketolong kiper aja deh, yoi, ketolong kiper. seperti siaran-siaran lainnya juga, siarannya Dewan Pandit Indonesia juga didatengin sama fans. Gitu, yang langsung ada di bawah tadi fansnya sekarang mau nyoba. Di tengah-tengah sini kita akan melakukan secara live yang ada audisi pandit. Nah ini kita ajak ya, Bang Valen, Jadi silakan. Dias- Iya Bang Valen. Udah nyala. Jadi Dias ini dia takut kalau kirim video doang, nggak di notice. Oh. Jadi dia sengaja datang. Ya Bang belum nyala, pakai ini dulu Bang. Katanya udah nyala. Belum nih, ini saya aja. Oh, belum nyala. Udah harusnya tuh. masih merah. Tuh. Nah, Cek, udah. cek. Nah, udah. Jadi udah. ini dia takut nggak di notice kirim video. Jadinya datang. Jadi datang. Dia fansnya Justin tapi juga fans MU. Oh, oke. Agak nggak ini ya, nggak nyambung. Gimana itu ya? Jadi singkat aja mau ngomong tentang strategi Ole. Coba. Boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Ya, langsung dinilai. Tapi dia hoki banget lagi nggak ada Justin nih. Kalau Bener. nggak di roasting. Iya. Orang mana aslinya? Batak, Batak. Wih. Marga? Panjaitan. Panjaitan. Tobi. Tobi Panjaitan. Silakan. Tobi, silakan Tobi di sebelah sini Sini, Tobi. sini. Silakan nih lo, gua kasih kursi nih. Gak usah, berdiri aja. Ya, Diri aja, silakan Tob. Berdiri aja biar dia yang duduk. Yoi, silakan. Oke, menurut lo gimana Tobi? ya menurut gua sih, deg-degan dikit nggak apa ya. Nggak apa-apa. Iya menurut gua sih kemarin oleh ketika AWB kartu merah itu udah salah taktik. AWB siapa nih? Siapa Wan ini? Bisaka kemarin. Oke. Gua analisis sedikit tentang pertandingan kemarin lawan Young Boys MU. Menurut saya itu dia salah taktik, dia cenderung bermain parkir bus karena dia mengganti Donny van de Beek dengan Varane dan juga pemain-pemain gelandang diganti dengan pemain-pemain belakang. Dalot tidak bisa menyeimbangkan kedua lini tengah dan juga belakang yang harusnya ada di posisinya si Wan Abut. Tapi nggak bisa. Bener. Nggak bisa menyeimbangkan ya. Itu menurut saya sih itu oleh panik aja dan nggak tahu harus ngapain. Jadi dia sekedar mengganti-ganti asal ganti aja gitu sih. Oke, makasih buat papa mama yang buat saya. Oleh stay. Oleh out. Lo oleh out lo. Nah, ini Oh, so ada yang ngomelin baru di Twitter sekali lo oleh out lo. Pendukung MU ini objektif. Objektif begini. nih. Harus begini. Nah. Gimana? Sebagai pelatih Rans. Kalau gua sih udah nggak ada kata proses lagi lah buat Oleh. Udah nggak percaya ya oleh nggak udah. Bang Valen, gue pengen lo menilai langsung juga ada di sini kan? Gue sih melihat dia gemeteran suaranya, tapi wajar karena ini langsung. Terus Ya. tapi kedua dia bisa menggunakan istilah one abut. Terus juga ada knowledge yang YouTube banget. Jadi gue pikir dia akan kita masukkan nominasi buat yang mungkin masuk yang 12 besar. Oh, mungkin Jadi loh. ntar tinggal tunggu kabarnya aja. Mungkin. Oke. Ya. Karena dia orang Batak. Oh, iya. Oke ya. Ya, Thank you makasih ya. guys. Terima kasih. Terima kasih. Top sini aja Top, temenin. Sama mamanya. Oh, mamanya lagi Orang belanja. Batak kan biar bagaimanapun ikut mama. Oh iya betul. Tobi kayak menang piala dia tadi. Makasih Pak. Tobi Alderweireld. Tapi dengan adanya Oke, lanjut kita. Ronaldo ya Om, MU khususnya pelatihnya akhirnya punya tuntutan yang sangat besar Oh, untuk pasti. somehow deliver Berarti tahun ini. benar, berarti kalau sekarang lagi tertekan mungkin pelatih menurut gua ada Pochettino tadi yang dibahas sedikit karena PSG squadnya Dan segitu Ole. dan Ole saat ini ya. Tapi ntar aja lah kita bahas itu bagian mungkin besok-besok. Tapi tadi kita akan fokus lagi comebacknya AC Milan dan juga Liverpool. Ini kan tim dua-duanya kalau lo lihat berarti AC Milan sebegini tuh udah oke untuk sekelas AC Milan di sekarang. Kalau menurut gua udah mentok ya. Bukannya gimana? Orang banyak bilang gua benci Milan. Enggak, gua klub-klub Italia itu gue suka semua ya. Dan gue harapan gue Milan ini bisa di masa depan mereka tuh beli pemain bintang 1 atau 2 yang istilahnya buat jadi pilar lah di situ, buat jadi kayak istilahnya Ibra kan nggak bisa diharapkan main berapa tahun lama. Nah ini menurut gue yang kurang dari Milan tadi malam adalah sosok pemain bintang itu yang bisa ngangkat tim, yang bisa istilahnya ngingetin tim kalau misalnya kebobolan atau apa dia ngangkat lah. Sama satu gue mau nambahin, Silakan. karena sebagai seorang penjaga gawang, walaupun Tarkam, jadi peran pembelian Maignan ini menurut gue tepat ya. Gue akuin waktu itu gue mengatakan Milan salah dengan melepas Donnarumma dan mendatangkan pemain seperti ini yang belum teruji. Waktu itu gue ngomong gitu, gue bilang
dengan uang lu gimana lagi dapat kiper seperti Donnarumma dengan harga let's say 50 juta, nggak ada lagi. Tapi ternyata kita lihat Dapat ya. dapat, dan artinya cash flow mereka kan juga kan sehat. Jadi ini poin gue sih. Dan pertandingan semalam luar biasa juga sama tuh. Waduh, tuh gua rasa bisa setengah lusin tuh. Gua rasa bobolan. si Menyong ini dia kebobolan 2 bukan karena salah Dia juga 100%. justru itu. 3 kebobolan. Dan satu penalti save loh. Satu penalti Iya, save. save, mau Jangan salah. lupa. Menurut gua karena lini belakangnya aja terlalu rapuh, akhirnya dia terekspos gitu. Tapi kalau kita lihat keseluruhan pertandingan yang buat yang nonton seluruh pertandingan, bukan cuman istilahnya lihat Highlights. golnya doang, highlight. Itu kalau kita lihat si Menyong ini dia bener-bener kayak udah lama main di Milan Iya, gitu. itu Dia maksud komen, gua. Dia nyatu ya. dia komunikasi, Iya. dia ngelit lah. Istilahnya ini ngasih kepercayaan diri buat pemain AC Milan. Harapannya Milan bisa ya di partai berikutnya bisa dapat hasil yang positif. Tapi gue pertanyaannya adalah Milan lolos nggak di grup ini di Liga Champions? Kalau Bang Bes. Milan bisa ngalahin Porto, Milan bisa ke Europa League. Berarti nggak lolos dong. Habis itu kan lawan Atletico Madrid kan bro. Iya, Dan makanya. itu nggak gampang lawan Atletico Madrid. Menurut Terus lo? habis itu lawan apa lagi? Porto ya. Tapi ATM tadi malam di lawan Porto goyang juga Om. Goyang. Gimana goyang. goyangnya gimana Goyang Bang Bes? doang. Goyang gimana? Nes. Kan goyang doang. Nggak, tapi lolos nggak, Bang Harpa? Lolos nggak Milan? Gue berharap sih lolos supaya Roma bisa fokus di Serie A. Tetap ketaruhan. Nes, menurut lo lolos nggak Nes? Iya harus. Harus lolos ya. Kok pertanyaan lu kayaknya dari tadi tuh menyudutkan Milan gitu. Soalnya kan yang baju merah jangan sampai lolos. Iya. Tapi jujur deh AC dia Milan. kemarin tuh waktu pas abis babak pertama lu udah deg-degan kan, udah 2-1 ketinggalan. Nggak sedek-dekan sekarang sih mau pegang. Iya. Gue cuma nanya, nggak sedek-dekan sekarang maksud gue. Pegang. Ini gua, Tapi deg-degan emang gua kalau nih. dilihat-lihat dia tuh beda banget ya sama PKI. Kenapa? PKI itu komunis, kalau kamu kok manis. Iya, ampun. Gimana nih?